Pemirsa, 5 hari setelah Lebaran, ribuan pemudik sepeda motor masih memadati jalur arteri Pantura, Cirebon, Jawa Barat. Para pemudik motor ini kembali ke Jakarta lantaran sudah mulai kembali bekerja. Meski puncak arus balik telah usai, namun ribuan kendaraan motor pemudik masih terjebak macet hingga 300 meter di Simpang 4 Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, Kamis pagi. Ribuan pemudik dari arah Jawa bergerak menuju ibu kota Jakarta dan Bandung. Meski volume kendaraan menurun, namun volume kendaraan biasanya kembali membeludak pada siang hari. Kepadatan ini terjadi imbas adanya warga lokal yang berwisata. Sementara itu, hingga Kamis pagi tercatat 13.000 kendaraan motor melintasi jalur ini. Diperkirakan volume kendaraan arus balik menuju Jakarta terus meningkat pada sore dan malam hari nanti. Sementara suasana arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung terpantau ramai lancar. Kondisi ini terjadi pasca pencabutan one way nasional dari kilometer 414 hingga kilometer 70 gerbang tol Cikatama. Hingga hari ini sebanyak 53.644 kendaraan yang melintas dari arah Semarang menuju Jakarta dan Kendal. Dari arah sebaliknya atau Jakarta menuju Semarang sebanyak 9.097 kendaraan. Jumlah kendaraan ini mulai menurun menjadi 250 hingga 500 kendaraan yang melintas per jam. Ya pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini arus balik Lebaran 2026, kita bergabung bersama Dilami Aulia di kilometer 62 Tol Japek dan juga Anissa Rizkia di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Kita akan ke Dilami terlebih dahulu. Selamat siang Dilami, bagaimana situasi terkini di sana? Selamat siang Safa dan juga pemirsa. Untuk pantauan arus lalu lintas di kilometer 62 ini terpantau ramai lancar. Adapun kalau di rest area memang Safa terlihat sedikit adanya kepadatan. Ini karena daripada kendaraan baik itu bus maupun kendaraan pribadi ini mengantri untuk mengisi bahan bakar sebelum melanjutkan perjalanannya kembali ke arah Jakarta, Safa dan juga pemirsa. Nah, kalau untuk pagi hari ini volume kendaraan yang melintas melewati kilometer 62 ini berkisar ada 2.000 kendaraan yang melintas per jamnya. Tentu jumlahnya jauh lebih menurun dibandingkan pada periode puncak yang dapat mencapai 5.000 hingga 6.000 kendaraan yang melintas per jamnya untuk periode arus balik, Syafa dan pemirsa. Nah, kemudian dari PT Jasa Marga juga mencatat bahwa sudah ada lebih dari 1,9 juta kendaraan yang kembali ke Jakarta dari 2,2 juta kendaraan yang pada arus mudik 2026 kemarin ini keluar dari Jakarta. Artinya masih ada 350.000 kendaraan lagi yang belum kembali ke Jakarta, terutama lewat dari tol Trans Jawa ataupun Cipularang ya, sehingga memang diprediksi untuk puncak arus balik kedua ini akan terjadi pada tanggal 28 hingga 29 Maret 2026, Syafa dan juga pemirsa. Nah, untuk mengantisipasi adanya kepadatan, dari PT Jasa Marga sendiri juga memberikan diskon tarif tol sebesar 30% dari hari ini 26 hingga 27 Maret 2026 untuk perjalanan dari gerbang tol Kali Kangkung 414 hingga ke gerbang tol Cikampek Utama. Kemudian ada 9 ruas tol Trans Jawa juga yang diberikan diskon. Ini untuk mengantisipasi tadi adanya kepadatan dari volume kendaraan. Kemudian, Syafa dan juga pemirsa, kami sudah tidak melihat lagi ya adanya rekayasa lalu lintas seperti kontraflow karena sempat 24
Maret 2026 ini diberlakukan kontraflow dari kilometer 70 hingga ke kilometer 47, mengingat padatnya volume kendaraan. Nah, kalau penerapan arus lalu lintas ini memang sebetulnya tentatif atau situasional ya, karena kalau penerapan arus lalu lintas ini harus berada di atas batas traffic counting, yakni 5.500 kendaraan yang melintas per jamnya. Karena tadi yang saya sebutkan, Syafa, bahwa pagi ini hanya ada 2.000 kendaraan saja yang melintas, artinya di bawah traffic counting, sehingga dari pihak kepolisian dan juga jasa marga tidak menerapkan rekayasa arus lalu lintas. Nah, kebetulan memang Syafa, kami juga mendengar bahwa nantinya di rest area kilometer 62 ini ada Kapolri yang akan hadir, namun ini juga masih dalam konfirmasi ya. Namun begitu, penyiapan pengamanan juga sudah dilakukan oleh pihak polisian. Syafa. Baik, terima kasih Dilami Aulia. Kemudian kita bergeser ke Anissa Rizkia di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang. Selamat siang Anissa, bagaimana situasi terkini di gerbang tol Kali Kangkung? Selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Saat ini pantauan dari gerbang tol Kali Kangkung Semarang Jawa Tengah memang terjadi kepadatan antrian kendaraan yang mengular ini sepanjang 50 meter dari gardu tol satelit yang mengarah dari arah Semarang menuju ke Jakarta. Kalau dilihat ini memang kepadatan arus lalu lintas nantinya akan cepat terurai karena saat ini dari pihak jasa marga telah mengoperasikan selain ada gardu satelit yang ditambahkan, kemudian ada gardu tol utama, total ada 18 gardu tol yang hari ini dioperasikan tentunya untuk mengurai kepadatan antrian kendaraan yang ada di gerbang tol Kali Kangkung tempat kami melaporkan. Dan tak hanya gardu tol utama dan juga gardu tol satelit, namun juga mobile reader nantinya akan juga dioperasikan apabila kepadatan antrian yang terjadi ini akan berangsur-angsur terjadi di tempat kami melaporkan. Kalau dilihat dari data, memang ini volume kendaraan sudah mengalami penurunan sejak pagi tadi, yang mana biasanya kalau dibandingkan di puncak arus balik momen Lebaran 2026 ini mencapai 3.000 kendaraan per jamnya yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung. Kini sekiranya 500 hingga 2.000 kendaraan. Dan kalau dilihat memang untuk jam-jam favorit bagi para pemudik yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung ini dimulai pada pukul 11 siang hingga pukul 5 sore. Dan hingga saat ini juga untuk rekayasa arus lalu lintas, baik itu sistem one way nasional dan juga one way lokal sudah tidak diberlakukan dari kilometer 414 menuju ke kilometer 70 tol Jakarta Cikampek, tempat di mana saat ini juga dari pihak jasa marga juga menghimbau kepada pemudik yang hendak melintas di gerbang tol Kali Kangkung karena hari ini merupakan pemberlakuan promo ataupun potongan diskon yakni sebesar 46% dari gerbang tol Kali Kangkung menuju ke gerbang tol Cikampek Utama, yang biasanya para pemudik ini membayar sebesar 460.000, di hari ini nantinya akan mendapatkan potongan spesial hanya 2 hari saja, Syafa dan juga pemirsa. Dan untuk puncak arus balik ini akan terjadi lagi pada hari Sabtu dan juga Minggu, yaitu di tanggal 28 dan juga 29 Maret 2026. Untuk itu para pemudik silahkan memilih tanggal-tanggal yang tentunya menghindari pada puncak arus balik di momen Lebaran yang akan terjadi pada pekan esok. Dan tentunya selain adanya rekayasa arus lalu lintas yang dipersiapkan, melihat nantinya ini akan diberlakukan secara situasional apabila nantinya kendaraan yang melintas baik itu dari arah Semarang menuju ke Jakarta ini lebih dari 3.000 kendaraan per jam selama 3 jam berturut, maka nantinya akan diberlakukan one way lokal. Namun hingga saat ini kami terus melakukan pemantauan
dari jalur tol yang biasanya ini mengalami kepadatan adalah dari arah Jatingaleh menuju ke arah Jakarta begitu di kilometer 424 jalur B. Memang tadi sempat terjadi kepadatan, namun saat ini sudah kembali terurai. Dan hingga kini juga kami terus melakukan pemantauan bahwasannya rekayasa arus lalu lintas masih diberlakukan nantinya secara situasional melihat dari volume kendaraan yang melintas. Untuk saat ini dari cuaca di tempat kami mengabarkan memang tadi malam sempat hujan deras, namun pagi hari ini sudah kembali cerah berawan. Kami juga menghimbau kepada para pemudik yang hendak melintas untuk selalu memperhatikan laju kendaraan, kemudian selalu mengecek kendaraan secara berkala, baik itu roda-roda kendaraan dan juga sistem pengereman, karena jalanan saat ini sedang licin, tentunya untuk selalu waspada dan memanfaatkan rest area yang tengah dipersiapkan oleh pihak Jasa Marga bagi para pemudik apabila mengalami kelelahan saat berkendara. Untuk sementara saya kembalikan kepada Syafa yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizkia langsung dari gerbang tol Kalikangkung Semarang dan juga Dilami Aulia dari rest area kilometer 62 tol Jakarta Cikampek, dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, Korlantas Polri resmi mencabut skema one way nasional seiring melandanya volume kendaraan menuju Jakarta. Puncak arus balik 2026 mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah dengan lonjakan hampir 15% dibanding tahun lalu. Ya, puncak arus balik tercatat terjadi pada 24 Maret dengan 256.000 lebih kendaraan melintas bersamaan. Saat ini 58% kendaraan telah kembali ke ibu kota. Meski one way nasional di kilometer 414 hingga 263 dicabut, skema one way lokal dari kilometer 263 hingga kilometer 70 tetap berlaku untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas menuju Jakarta. Jadi kami laporkan sampai saat ini cukup terkelola dengan baik. Memang arus padat karena ini Lebaran dan sudah bisa kita kelola dengan baik. Alhamdulillah kecelakaan juga turun, fatalitas korban turun 39%. Dan peristiwanya turun 4,90%. Nanti operasi akan kita tutup pukul 00 dini hari ini. Pemirsa, stasiun Cirebon, Jawa Barat ramai dipadati penumpang yang hendak balik ke Jakarta. Hingga Kamis kemarin sedikitnya 10.000 lebih calon penumpang kereta api telah diberangkatkan. Kepadatan calon penumpang kereta api terjadi di stasiun Cirebon, Jawa Barat, Kamis pagi. Sebagian besar penumpang ini kembali ke Jakarta lantaran sudah mulai masuk kerja. Namun ada yang sengaja balik lebih awal karena sudah memesan tiket sejak jauh-jauh hari. Sementara dari data Humas PT KAI Daop 3 Cirebon, hari ini sedikitnya 10.000 lebih calon penumpang siap diberangkatkan menuju sejumlah stasiun di Daop 1 Jakarta. Kepadatan di stasiun Cirebon dipastikan masih terlihat hingga 3 hari ke depan. Sementara masih ada 10.000 tiket keberangkatan yang tersisa untuk tanggal 30 dan 31 Maret mendatang. Sementara itu, ribuan penumpang masih memadati stasiun kereta api Kota Bandung, Jawa Barat. Para pemudik ini akan kembali ke daerah asal usai mengisi waktu libur Lebaran di Kota Bandung. Dalam 2 hari terakhir, 26.000 penumpang diberangkatkan dari stasiun Daop 2 Bandung menuju Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.